Pengguna jalan tol Serpong TB Simatupang waspada macet. Hari ini ada pemblokiran unjuk rasa massa soal tanah. Anggota DPRD Makassar dimaki orang tua murid dan pelajar SD Negeri Sudirman Makassar karena menolak rencana tukar guling. Indonesia akan menambah jumlah pesawat Sukhoi dari Rusia. Selain itu, perdagangan Indonesia-Rusia juga ditingkatkan. Hari ini tepat 3 tahun almarhum Munir meninggal dunia. Misteri kematian belum juga terungkap. Bayi yang belum genap 1 bulan menjadi korban peluru nyasar di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saudara, selamat pagi. Tanpa terasa kita sudah menjelang akhir pekan lagi ini. Bagaimana dengan tugas-tugas Anda di kantor? Sudah banyak yang terselesaikan tentunya. Paling tidak saya berharap begitu. Tetapi kalau belum, Anda masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan dalam waktu 1 hari ini di hari Jumat 7 September 2007 untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang dibebankan kepada Anda. Dan kami akan menemani Anda untuk bersiap dan sedikit menambah semangat Anda menjelang akhir pekan ini dengan segala aktivitas Anda hari ini, apapun bentuknya. Di antaranya, saudara, akan kami hadirkan nanti masih sorotan mengenai kenaikan tarif tol, dan juga tentu laporan hukum, kriminal, dan olahraga akan melengkapi liputan 6 pagi hari ini. Inilah laporan yang pertama. Kita menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, rapat dengar pendapat antara Komite Sekolah SD Negeri Sudirman Makassar dengan anggota DPRD berakhir ricuh. Anggota Dewan nyaris saja bentrok dengan puluhan orang tua murid karena berbeda pendapat mengenai rencana tukar guling gedung sekolah. Rapat dengar pendapat antara Komite Sekolah SDN Sudirman dengan Komisi B DPRD Kota Makassar yang juga diikuti sejumlah siswa ini awalnya berlangsung tertib. Rapat yang membahas soal tukar guling gedung sekolah menjadi panas setelah masing-masing tetap bertahan pada pendiriannya. Orang tua murid emosi karena anggota dewan memaksa mereka menyetujui rencana tukar guling. Para siswa dan orang tua murid pun mengejek para anggota dewan. Tukar guling lahan seluas 3 hektar milik 4 sekolah di Jalan Sudirman ini sudah direncanakan sejak tahun 2005 lalu oleh pemerintah Kota Makassar. Rencananya lahan akan ditukar guling oleh PT Bosawa Group dengan 3 lahan baru yang berada di Jalan Balai Kota, Sudiang, dan Antang. Orang tua murid menolak rencana ini karena lokasi pengganti tidak terjangkau kendaraan umum dan dapat mengganggu aktivitas belajar siswa. Demikian laporan Iwan Taruna dan Rizal Randa dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, saudara, rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan Polsek Abepura, Jayapura berlangsung ricuh. Keluarga korban berusaha menghadang tersangka saat menuju ke tempat rekonstruksi. Kesedihan Hajah Dento menjadi tidak terbendung saat menyaksikan tersangka pembunuh suaminya almarhum Sumaling. Keluarga korban berusaha menghalangi kendaraan yang membawa para tersangka. Bahkan polisi yang dibantu aparat TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rekonstruksi akhirnya berlangsung di bawah penjagaan ketat aparat keamanan. Dalam rekonstruksi di Gang Kenangan Tanah Hitam, Abepura, korban sempat memukul tersangka Mansur. Mansur yang tidak terima perlakuan tersangka kemudian mencabut badik dan menusuk Sumaling hingga terjatuh. Meski sudah terjatuh, Mansur yang dibantu tersangka rekan Daniel, Tamsir, dan Mahmud masih menghujani tubuh korban dengan sejumlah tusukan badik. Korban yang sebelumnya sempat pesta minuman keras dengan para tersangka akhirnya tewas di tempat dengan 12 tusukan. Demikian laporan Rubai Kadir dari Jayapura, Papua.
Saudara, bagi Anda yang akan pergi ke Jakarta dengan menggunakan jalan tol Serpong Ulu Jami dari arah Tangerang, tentunya pagi ini dapat dipastikan saudara Anda akan mengalami kemacetan yang cukup parah. Karena hingga saat ini massa masih memblokir ruas jalan tol yang menuju ke Jakarta selepas pintu tol Pondok Ranji. Tidak ada kata sepakat tampaknya antara ahli waris Isa bin Baman dengan Dinas Pekerjaan Umum yang menyebabkan massa kemudian memblokir jalan di ruas tol Pondok Ranji Ulu Jami. Ruas tol Pondok Ranji Ulu Jami ini adalah bagian dari jalan tol Serpong TB Simatupang. Kasus ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2004. Kesepakatan antara Dinas Pekerjaan Umum dengan warga berupa pelepasan tanah seluas 1.710 meter persegi milik warga akan dibeli dengan harga 3,5 miliar rupiah. Tetapi setelah 3 tahun, uang pembelian tersebut belum diterima warga. Jika kini warga kemudian baru memblokade ruas jalan Jakarta yang menuju ke BSD, maka massa mengancam akan memblokade kedua arah termasuk arah yang ke Jakarta jika hari ini tidak juga terjadi kata sepakat. Sebelumnya, ratusan warga Pesanggerahan Jakarta Selatan sempat memblokir jalan tol Serpong Bintaro arah Jakarta. Pemblokiran dilakukan karena PT Jasa Marga selaku penyelenggara jalan tol belum juga membayar ganti rugi tanah yang telah menjadi jalan tol saat ini. Berarti saya udah masuk ke sini, udah kejebak. Saya mau bilang apa? Di tanah kami loh, Pak. Ya saya nggak. Yang nggak melewati. Saya cuma melewati. Saya bayar. Ya Bapak datang ke Jasa Marga. Iya, kenapa ditutup gitu? Lewat. Kalau itu kasih informasi dong. Paling nggak Pak. Saya panggil Jasa Marga. Pada yang lain. Nggak panggil Jasa Marga. Dia sudah tahu 4 hari sebelum sudah kami kasih tahu. Jadi jalan mau kami tutup. Kejebaknya banyak banget. Berarti kan banyak yang. Pengguna jalan memohon kepada warga Pesanggerahan untuk membuka penghalang jalan. Namun pemblokir tetap menolak karena menuntut Jasa Marga membayar ganti rugi. Sikap keras memblokir jalan yang diwakili oleh 2 kuasa hukumnya membuat petugas polisi marah dan bersetegang dengan salah seorang kuasa hukum warga. Tahu hukum, tahu. Udah. Tahu hukum saya. Saya berani tahu hukum. Saya minta tolong abang. Betul ada yang gitu mau enggak? Anda di belakang apa? Bapak berani mati. Abang yang sabar aja. Jangan begitu. Abang harus satu. Kepentingan banyak. Polisi marah dan warga tidak diizinkan mendirikan tenda di tengah jalan tol Serpong Bintaro. Namun akhirnya, polisi mengizinkan pendirian tenda di salah satu ruas tol arah ke Jakarta. Tindakan pemblokiran dilakukan karena pihak Jasa Marga belum membayar ganti rugi tanah mereka seluas 1.700 meter persegi senilai 3 miliar rupiah. Pemblokiran ini memacetkan lalu lintas sepanjang 5 km arah Serpong, Jakarta. Demikian laporan tim Liputan 6 SCTV. Kita menuju ke laporan mengenai jamu atau obat-obat tradisional palsu yang menjadi laporan kami dalam 3 hari belakangan ini, saudara. Nah, belakangan setelah diketahui ada jamu oplosan yang berbahaya untuk kesehatan dan tetapi masih banyak beredar di pasaran. Tetapi ternyata tidak semua penggemar jamu berhenti mengkonsumsi racikan tradisional ini. Departemen Kesehatan tetap memberikan komitmennya akan segera mengembangkan obat tradisional yang bahan bakunya banyak terdapat di Indonesia. Depot Jamu Mustafa sudah 10 tahun berdiri. Martono, pelayan kedai jamu, punya trik khusus supaya tidak terkecoh jamu palsu. Ya ini kan ada labelnya, ya kan, pokoknya ngomong begini udah ada tanggung jawaban. Jadi juga yakinnya begitu. Ya kan juga jualan, tapi ya kalau jualan kalau udah bosnya yakin begini ya kita ya kalau kerja juga tenang. Secangkir dihargai Rp9.000. Jamu yang paling diminati adalah jamu asam urat dan pegalinu. Saya badan saya kan kadang pegel-pegel tuh. Alhamdulillah saya minum jamu di sini sekarang seminggu 2 kali. Ya alhamdulillah saya badannya normal kembali gitu, sehat. Di tengah adanya kenakalan produsen mengoplos jamu dengan bahan berbahaya, obat tradisional asli Indonesia ini akan tetap mendapat tempat. Kebijakan strategi ke depan, jelas saya harus mengembangkan obat-obat tradisional yang betul gitu, yang tidak dicampuri bahan kimia, yang betul-betul kita punya obat banyak khasiatnya. Sejak merebak jamu oplosan, jumlah pembeli di depot jamu lebih sedikit dari biasanya.
Tetapi pelanggan setia masih saja datang karena depot jamu menggunakan campuran madu dan telur ketimbang menambah dengan bahan kimia. Anastasia Putri dan Junaidi Setiawan melaporkan dari Jakarta. Dan berikut saudara laporan yang memprihatinkan lagi kami hadirkan dari Jakarta. Ada seorang bayi yang belum genap usianya 1 bulan menjadi korban tembakan peluru nyasar yang terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis petang. Rifki Iransyah, demikian nama bayi tersebut, kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Pertamina Pusat di Jakarta. Rifki Iransyah harus segera menjalani operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Dan selama 2 jam, tim dokter RSPP bekerja keras. Akhirnya sebuah proyektil di kepala Rifki dapat dikeluarkan. Sejauh ini dilaporkan kondisi Rifki stabil. Petang harinya, Rifki, putra pasangan Erwan Firmansyah dan Holila ini terluka di bagian kepala. Segera setelah ada letusan di luar rumah di Gang Maih, Jalan Praja di Kebayoran Lama. Karena tangisnya tidak segera berhenti, Rifki kemudian diperiksakan orang tuanya ke rumah sakit. Dan baru diketahui ada luka yang berasal dari sebutir peluru dengan kedalaman 2 cm di kepala Rifki. Asal peluru dan pelaku penembakan kini masih diselidiki Polsek Kebayoran Lama. Sedangkan orang tua Rifki kini harus kebingungan membayar biaya operasi yang ditaksir sekitar 15 juta rupiah. Ayah Rifki, saudara, hanya seorang sopir angkutan. Laporan lain dari Jakarta, 2 bayi tewas saat sebuah rumah terbakar di Jalan Abdullah Daeng Sirwa di Makassar tadi malam. Kedua bayi tidak dapat diselamatkan karena orang tua mereka sedang terlelap tidur saat api mulai melalap kamar tidur mereka. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya menghanguskan rumah Muhammad Hamzah. Namun 2 nyawa bayi Muhammad Fauzan dan Muhammad Farel tidak terselamatkan. Usaha kakek dan ibunya untuk menyelamatkan kedua bayi gagal karena atap rumah yang berjatuhan dan warga melarang keduanya untuk kembali ke dalam rumah. Jasad kedua bayi baru bisa diambil setelah api padam setengah jam kemudian. Sejauh ini penyebab kebakaran masih diselidiki, belum diketahui pasti apa penyebabnya.